Oke, di sini saya akan menggunakan empat data yang digunakan pertama, data sampel normal, kemudian data cacat yang masing-masing berada di tengah transmitter, di tengah receiver, dan di tengah-tengah antara transmitter dan receiver. Ini ada 4 file yang masing-masing file dia berisi frekuensi, kemudian imajiner dan real. Keempat filenya sama ya, delimiternya sama, titik koma semua. Kemudian saya akan step by step. Yang pertama kita akan menggunakan library. Di sini saya copy paste untuk mempercepat. Jadi di sini ada library pandas yang nanti akan digunakan. OS path ini ya, dua baris ini digunakan untuk mengetahui kita berada pada posisi di direktori mana. Dan numpy adalah numeric Python, digunakan untuk operasi numerik pada Python. Kemudian matplotlib adalah untuk menampilkan dalam grafik pada Python untuk ngeplot, dan ini nanti untuk membuat plotting, yaitu mappingnya ya, datanya mapping. Kemudian kita setelah mengimpor library yang nanti akan dibutuhkan, kita membaca masing-masing file ya. Jadi berarti kita berada di direktori ini. Ini adalah direktori file ini berada ya, file ini ya, file Pythonnya. Jadi untuk membaca kita gunakan script ini, kita paste aja di sini. Di sini ada df ini ya, data frame ya, saya buat singkatan df, yaitu maksudnya adalah data frame. Jadi nanti frame data. PD itulah pandas, jadi kita untuk membaca menggunakan library pandas untuk membaca file CSV nya, kemudian dari direktorinya, kemudian nama direktori lengkapnya sampai nama filenya di sini. Jadi kita bisa lihat di sini adalah direktori, nama filenya ya, sampai filenya itu di mana. Jadi nanti sampai di sini, sampai ekstensinya CSV, dan separatornya ya, atau delimiternya adalah titik koma, yang di sini adalah yang digunakan di sini. Antar data ini dipisahkan oleh titik koma. Kemudian di sini datanya, kolomnya itu nanti adalah frekuensi, duty imaginary, dan atau device under testing real, atau data real, data imaginary, dan frekuensi. Nah, kemudian kita bisa run. Nah, ini kita kalau tidak mengeluarkan output maka tidak ada outputnya. Kita bisa melihat ya, misalnya panjang datanya itu kita menggunakan ini seperti ini, panjang itu len, yaitu untuk mengetahui panjangnya kita tampilkan. Nah, ini adalah datanya itu 100. Jadi di sini itu datanya itu dari frekuensi 59 kilo ya sampai 1 mega ya, kalau di sini 2 mega berarti ya, itu ada 100 data point atau 100 baris. Nah, di sini kita akan membaca ketiga file ya, ketiga file tadi 4 ya, ini 4 file ini secara keseluruhan. Berarti kita menggunakan komen yang sama ya, seperti ini, tapi nanti kita bedakan. Misalnya df itu adalah data sampel normal, kemudian untuk ketiga data yang lain kita bisa menggunakan dengan variabel yang berbeda. Misalnya data df itu adalah data normal, kemudian df2 adalah data cacat di tengah transmitter, kemudian df3 adalah cacat di tengah receiver, dan df4 adalah cacat di tengah antara transmitter dan receiver. Nah, ini kita run ulang sehingga nanti datanya itu ada di masing-masing, ada di variabel df, df2, df3, dan df4. Nah, ini masing-masing panjangnya adalah 100 frame atau 100 baris ya, 100 data ya. Kemudian kita setelah kita melihat panjang datanya, kita bisa menghitung ya, atau mengambil datanya
Itu kita ambil frekuensi, dari kolom frekuensi itu kita simpan di variabel f. Kemudian imajiner kita simpan di variabel .image. Kemudian real kita simpan di .real. Kita run nanti. Nah, ini di sini ini adalah dari data frame df1 ya, atau file dari yang sampel normal. Nanti kita ulangi juga untuk yang data kedua, file kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kemudian dari setelah kita ambil masing-masing variabel ini atau masing-masing kolom data tadi ya, berarti nanti f ini ada 100 ya. Kalau kita lihat, tinggal lihat misalnya kita di sini ketikkan f, kita bisa lihat outputnya. F itu isinya apa? Adalah 0 ya, baris ke 0 itu 50 kilo ya. Kita bisa lihat di sini adalah normal, berarti ini. Nah, ini adalah baris pertama atau indeksnya 0 dan sampai indeksnya itu 99. Berarti indeks 0 sampai 99 berarti ada 100 data. Ini adalah indeks 99 itu dia 200 kilo, berarti di paling bawah adalah yang angka 200 kilo ini. Kemudian kita juga bisa melihat ini dan seterusnya nanti. Maka nanti yang akan pada variabel itu akan tersimpan di sini sebagai f, di sini ada .image dan di sini .real. Nah, begitu seterusnya. Kemudian kita hitung setelah kita buat tampung dalam variabel, kita hitung xc-nya ya. Xc itu berarti nanti 100 poin, berarti xc-nya juga ada 100 poin array gini. Ada indeks 0 sampai 99. Di xc-nya nanti juga ada sejumlah 100 baris juga. Kemudian kita hitung xc, xl, z, dan r. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini berarti yang baris xc-nya ini ya. Ini kita ambil ini. Oh, ini dikurang satu halaman. Ini kita tambahkan di sini. Ini adalah gabungan dari real dan imajiner yang kompleks ya, pilihan kompleks ini. Kita ulangi. Nah, benar. Dan kita coba bisa lihat XL-nya misalnya. Kita tampilkan. XL-nya adalah nilai perhitungan XL dari data ini ya, frekuensi, imajiner, real. Nanti jumlahnya adalah 100 data ya, indeks 0 sampai 99. Selanjutnya ini adalah data dari file yang data sampel normal ini, atau dari data frame 1 atau dari df. Nah, berikutnya untuk df2, df3, dan df4 kita ulangi ya. Kita ambil kolom frekuensi, kita simpan ke variabel frekuensi sampai nanti kita hitung nilai resistansinya dari variabel-variabel tadi. Kita buat, kita kopikan ya. Ini kita beri keterangan. Jadi untuk Python tuh untuk memberi keterangan adalah menggunakan pagar gini ya, pagar 1. Kemudian di sini adalah data normal. Kemudian berikutnya adalah data df2, berarti data cacat di tengah transmitter atau TX. Nah, kita ulangi juga tapi dengan variabel yang berbeda. Kalau yang pertama adalah f, kemudian yang kedua adalah f2. Kemudian kita beri variabel 2 semua ya, biar membedakan dengan yang pertama tadi. df-nya juga dari df1 kita ganti menjadi df2, berarti menggunakan data yang kedua atau dari data yang transmitter di tengah. Nanti berarti dari file, berarti yang di sini. Nah, berikutnya untuk data berikutnya adalah data cacat di tengah Rx. Kita sama juga, kita kopikan ya dengan variabel yang ketiga atau data yang ketiga. Kemudian data yang keempat ya, data cacat di tengah
tx rx. Nah ini berarti yang keempat. Nah setelah kita buat perhitungannya, kita ambil datanya, kita hitung masing-masing nilainya, dan pada masing-masing variabel kita bisa jalankan, kita run. Nah ini adalah panjang frekuensinya, ada 100 data tadi. Ini berarti ketiga data tadi ya, keempat data normal, data cacat di tengah transmitter, data cacat di tengah receiver, data cacat di tengah TKRX itu sudah kita hitung dan kita simpan di masing-masing variabel. Nah berikutnya adalah kita tampilkan dalam sebuah grafik misalnya. Di sini kita akan menampilkan masing-masing data ya, misalnya kita akan menampilkan data XL ini misalnya, maka kita menggunakan, kita kopikan saja biar cepat, adalah PLT ya. PLT yang library di sini adalah PLT ya. Ini adalah dari matplotlib untuk menampilkan plot dalam Python. Jadi PLT plot ya, kita plot sumbu X nya adalah frekuensi berarti dari data normal. Kemudian XL ya, tanpa ada 1 2 3 4 berarti dari data normal juga XL ini. Kemudian di sini adalah label berarti nanti di legendnya ya, nanti akan muncul bahwa data ini adalah keterangannya adalah data sampel normal. Kemudian kita akan menampilkan data yang kedua, ketiga, dan keempat, atau data lainnya. Jadi data cacat di tengah transmitter, data cacat di tengah receiver, dan data cacat di tengah TKRX, yaitu dari XL2, XL3, dan XL4. Nah, di sini adalah sumbu Y-nya semua. Nah, di sini sumbu X-nya adalah frekuensi. Karena frekuensinya sama, ya, maka berarti kita bisa pilih salah satu. Misalnya F saja ya, dari data normal, nanti berarti tidak masalah ya, karena di sini frekuensinya sama. Atau kalau tidak, di sini F2, F3, F4 sama saja. Kemudian ini kita akan coba lihat tampilnya. Berarti kita menampilkan data itu nanti keempat datanya itu secara bersamaan, atau kita pengen lihat misalnya satu-satu, sama seperti ini ya. Ini data 1, data XL, kemudian kita tampilkan tambah data yang kedua. Berarti di sini ada 2 data dan sampai 4 data. Jadi ada 4 data yang ditampilkan secara bersamaan. Dan kita buat keterangan, yaitu title-nya, atau di grafik kita tuliskan di atasnya itu adalah XL baja dan cacat pada beberapa posisi. Kita run, di sini kita tuliskan title-nya, kemudian label dan X label dan Y label, kemudian kita tampilkan legendnya atau keterangannya. Nah ini untuk menampilkan legend itu adalah ini. Jadi di sini kita menampilkan data, keempat data dalam satu grafik, sehingga nanti kita bisa melihat datanya itu secara bersamaan dari keempat data yang berbeda ini. Berikutnya mungkin kita akan melakukan zoom ya, misalnya menampilkan data tertentu, kita bisa mengatur ya, kita bisa copy ulang ya, tapi dengan indeks ya. Indeks ini karena frekuensinya itu datanya 100 ya, indeks 0 sampai 100 tadi atau 99 ya, berarti kita bisa menampilkan indeksnya itu mulai dari indeks 2 berarti data ketiga sampai data terakhir. Kemudian XL nya juga sama, berarti di sini ada 2 sampai terakhir, berarti 2 sampai terakhir juga. Itu adalah di sini panjangnya harus sama, kalau tidak nanti error. Nah, berarti di sini nanti kita akan menghilangkan data atau tidak memakai data 0, 1, 2 data pertama. Di sini kita menulisnya seperti ini. Kita pilih indeksnya itu mulai dari 2 sampai 99. Kita tampilkan, kita run. Maka di sini berarti data yang pertama ini adalah kita skip ya, kita hilangkan, sehingga kita menampilkan dari sini ke sini. Nah, di sini akan lebih jelas lagi bahwa data itu bisa lebih mudah dilihat.
selanjutnya kita misalnya akan mencari nilai maksimum dari sebuah data atau peak-nya. Nah, kita di sini misalnya dari XL ini kita cari peaks-nya atau data maksimumnya, kita bisa menggunakan seperti ini. Ya, ini adalah posisinya nanti ya. Kita ini XL ya, XL. Posisinya data maksimum itu berada di posisi kemana, indeks mana. Nah, ini data XL itu kita mulai dari indeks 2 sampai terakhir. Nanti max pos ini adalah posisi data maksimum itu berada di indeks berapa. Misalnya kita tuliskan, kita tampilkan nanti dia berada di mana. Kita run, maka dia berada di indeks ke-20. Berarti nanti XL itu akan nilai maksimum ketika dia berada indeks 20. Nanti kita buktikan. Kita bisa menampilkan ya, dalam plot ya, dalam plot. Nah, ini kita tampilkan ulang, dan max posisinya karena mulainya dari indeks 2 kita tambahkan 2, Z-nya ini kita ganti XL ya. Kemudian max posisi adalah dari karena mulai dari 2 berarti posisinya tadi yang 20 itu adalah plus 2. Nah, kita tampilkan. Nah, di sini kita adalah titiknya ya untuk menandai. Nah, kita tampilkan juga adalah grafiknya, grafik XL-nya. Di XL berarti taran. Nah, di sini kita akan melihat atau menemukan bahwa titik maksimum itu dia berada di sini, tapi dengan mengabaikan ini ya. Berarti kalau kita tampilkan dengan yang kita abaikan, nah di sini adalah peaks-nya. Jadi kita bisa mendapatkan nilai peaks dan menandainya dengan menggunakan coding ini. Dan bagaimana kalau kita tampilkan ke 4 data itu ya nanti untuk melihat peaks-nya. Jadi selanjutnya setelah kita mencoba untuk mencari nilai maksimum atau nilai peaks dari sebuah data ya, yang tadi contohnya adalah XL di sini bisa diganti dengan data yang lain, yaitu misalnya Z ya. Misalnya kita lihat, coba kita tampilkan nilai maksimum dari Z. Kemudian di sini maksimum itu ada posisi tadi ya. Kemudian kita tampilkan di sini ada juga data Z juga. Kita tampilkan data Z, dan tanda peaknya ini kita juga dari Z lagi, kita plot dari data Z. Dan kita ini yang awalnya XL ya, nanti kita run diganti dengan data Z. Ini kita run. Ya, jadi kita coba Z, maka di sini adalah data Z ya. Mungkin kita perjelas, kita tambahkan title, label ya. Ini Z, ini Z, taran. Nah, di sini adalah nilai Z. Jadi ini frekuensi. Kalau Excel juga sama ya, atau XC dan seterusnya. Nah, berikutnya kita akan menampilkan atau fokus, misalnya mau memfokus pada peak saja, maka kita akan menampilkan data ini tapi dengan data yang dari
indeks tertentu sampai indeks tertentu. Jadi misalnya dari sini sampai sini gitu ya. Nanti kita fokus bagian ini, maka yang bagian depan ini kita tidak perlu tampilkan. Ini tidak perlu kita tampilkan yang sampai belakang. Kita bisa menggunakan indexing ya, indeks. Kita buat di bawahnya sini. Nah, di sini kita indeksnya berapa ini? Misalnya kita atur ya, itu indeksnya kita bisa buat indeks X dan indeks Y. Misalnya maksimum posisinya ya, dari maksimum posisi pixnya ya, itu kita ambil 3 data sebelumnya itu misalnya. Terus kemudian dari maksimum posisi ini ya, dari sini kita ambil data misalnya 10 data berikutnya ya, mungkin nanti di sini ya kita lihat. Nah, nanti di sini frekuensi kita hanya menampilkan dari nilai pixnya itu, posisi nilai pix tapi dikurangi 3, kemudian dan sampai nilai pix ditambah 10. Jadi nanti kemungkinan di sini sampai sini ya. Itu berlaku untuk ketika sampel ya, data sampel normal, kemudian cacat di tengah transmitter, cacat di tengah receiver, dan cacat di tengah TXRX. Nah, di sini datanya apa yang kita tampilkan? Misalnya Z ya. Kita coba, sudah kita buat seperti ini. Nah, di sini kita fokus di sini. Berarti kita mau zoom menampilkan lebih jelas seperti ini. Kalau dibandingkan seperti ini kan susah. Berarti kita mau menampilkan lebih dekat, berarti kita batasi datanya yang akan ditampilkan itu adalah menggunakan indeks seperti ini. Kita batasi data keberapa. Kalau kita pengen menampilkan frekuensi berapa sampai berapa yang tampil, berarti kita bisa menampilkan di sini. Gunakan print, tampilkan, dan Z-nya juga. Misalnya Z-nya ini kita ganti Z di sini. Nah, nanti kita bisa lihat nilainya. Kita ulangi. Nah, ini grafiknya, di sini ada datanya. Nah, kalau di sini tadi ya, misalnya kita pengen melihat ya, data pixnya itu berapa sih? Frekuensi yang di pixnya dan Z-nya itu berapa yang ketika di pix. Kita tampilkan seperti ini. Ini Z. Jadi ini max pos ini adalah posisi indeks dari data yang dia tadi nilainya adalah maksimum. Jadi Z ini kita cari maksimumnya kan. Dia maksimum itu pada indeks berapa atau data keberapa. Nah, berarti kan di sini maksimum posisinya. Nah, karena ini dimulai dari 2, berarti nanti ditambahkan 2 untuk posisi sebenarnya. Di sini berarti kita tambahkan 2. Di sini juga kita tambahkan 2. Kita lihat, kita run. Nah, dia adalah maksimumnya itu adalah pada frekuensi ini ya, frekuensi ini. Frekuensi ini berarti sekitar 424 kilo ya, mungkin di sini. Z-nya berapa? Nilainya Z adalah ini. Nah, Z ketika pixnya maksimum itu adalah ini 0,01 ya, ini lebih 5 gitu. Nah, itu cara menampilkan grafik dan menampilkan nilai yang kita ingin tentukan dari indeks berapa sampai indeks berapa. Nah, kalau misalnya pengen ditandai ya, pengen ditandai. Berikutnya kalau pengen ditandain ya kita berarti tinggal nambah scatternya, yaitu dengan PLT ya. Di sini misalnya kita tambahkan scatternya ya. Nanti di sini akan tambah tanda mix pixnya dari data normal ya, dari data grafik biru ini. Nah, di sini pixnya berada posisinya pas pada pix. Kemudian dari data ini ya yang kita sudah tampilkan ini, kita akan membedakan data sampel normal, data cacat di tengah transmitter ya, kemudian data cacat di tengah receiver, dan data cacat di tengah TXRX ini. Kita mau ambil data yang mana nih? Nah, dari grafik ini kita mungkin bisa memilih frekuensi berapa saja, bebas sebenarnya. Tapi yang bisa kita pilih adalah data yang paling berbeda gitu ya. Jadi misalnya
di sini. Nah, ini mungkin ini garis biru nih ya, grafik biru data sampel dengan data yang lain tuh perbedaannya cukup kecil. Misalnya ini karena sumbu Y-nya adalah impedansi, maka di sini terlalu kecil. Nah, kita cari yang perbedaan Z-nya itu ya, nilai masing-masing itu pada frekuensi tertentu itu paling besar. Jadi kita cari yang di sini kemungkinan. Nah, sekarang frekuensinya berapa? Berarti kita bisa pilih. Kita bisa pilih di sini dari frekuensi ini, karena peaks-nya adalah 424 ya di sini. Berarti peaks itu di sini. Berarti dia di sebelum peaks. Nah, sebelum peaks itu berarti kalau di sini itu ada sekitar 400 kurang ya, berarti di sini ini yang daerah sini. Berarti ada kemungkinan adalah 400-an ini. 404 kilo ini. Nah, bagaimana cara memilih data pada frekuensi 4 kilo ini? Kita akan menampilkan seperti ini. Kita buat di bawahnya lagi. Nah, di sini max posisi ini ya, pada frekuensi resonansi kan 424 kilo. Kemudian posisi max pos ini adalah max pos plus 2 ya. Jadi kalau misalnya kita pengen pilih yang 404 ini, berarti max posnya itu, posisi peaksnya tadi dikurangi 1, karena dia satu step di bawah, di atasnya atau frekuensi di sebelumnya. Nah, berarti di sini max posnya itu adalah max pos plus 1. Karena di sini kalau untuk peaks itu dia adalah max plus 2 ya. Berarti kalau frekuensi sebelumnya adalah max posisi plus 1. Nah, nanti kita pilih berarti frekuensi ini dari data Z yang pertama normal, dan kita bandingkan dengan Z kedua atau impedansi kedua dari data cacat di tengah transmitter. Kita tampilkan nanti untuk membedakan. Kita bisa lihat seperti ini, kita tampilkan. Ini adalah penanda pada data normal. Ini adalah penanda pada data cacat yang mewakili salah satu dengan warna berbeda. Blue adalah data normal dan red adalah data yang cacat. Kemudian kita plot juga grafiknya ya, sama dengan yang sebelumnya. Kita plot dari indeks tertentu ya. IDX-nya ini bisa disebut sekali di sini ya. Ini nanti bisa digunakan ulang. Sama ini ya. Kemudian kita tampilkan. Nah, di sini kita bisa memilih data ini. Berarti frekuensi sebelum peaks itu adalah frekuensi ini. Nah, ini perbedaannya bisa kita lihat. Titik ini dan titik ini cukup signifikan, cukup besar, sehingga nanti untuk membedakan data sampel normal dan data cacat ini cukup mudah ya. Dibandingkan misalnya di sini ya, mungkin itu nilainya terlalu, deltanya itu lebih kecil dibandingkan daerah sini, atau mungkin lebih di sini. Di sini akan relatif lebih kecil lagi. Jadi dari data ini menurut saya bisa digunakan frekuensi sebelum peaks ya. Itu frekuensi yang sebelum peaks itu yang paling memiliki selisih paling besar. Nah, setelah itu kita tandain seperti ini hasilnya. Setelah kita memilih ya frekuensi yang akan kita gunakan sebagai referensi untuk membandingkan sampel data normal, sampel data cacat ya, dari ketiga ini kita pilih frekuensi yang akan kita gunakan, maka kita akan mengambil data-data impedansi ya, seperti yang di sini yang di atas tadi yang sudah kita hitung. Ada XC, XL, Z, R ya. Ini data-data ini kita pilih pada frekuensi yang kita pilih tadi. Jadi nilai XC, XL, dan Z, R ini kita pilih pada frekuensi yang kita pilih. Jadi kita hanya memiliki nanti XC-nya satu nilai, XL satu nilai, Z satu nilai, R dan satu nilai pada frekuensi yang sudah kita tentukan. Nah, caranya adalah nanti setelah kita pilih ya, kita buat coding seperti ini ya. Coding di sini kita akan membuat array ya, array baru. Nanti array ini akan menampung data-data tadi, ada impedansi XL ya, ada impedansi Z, ada XL, XC, R. Jadi nanti kita jadikan satu menjadi satu array, terus kemudian kita save di file. Nah, file itu nanti yang akan kita plot menjadi sebuah
uh, tampilan yang baru yang lebih mudah untuk dibaca. Nah, kemudian indeksnya ini ya, indeksnya ini nanti kita pilih ya. Kemudian untuk membuat file ya, kita buat ini ya, coding seperti ini. Kita nama filenya nanti di sini ya. Misalnya tes beda objek. Nama filenya CSV ya. Kemudian di sini kita tuliskan adalah objeknya. Objeknya berarti nanti data sampel ini cacat di tengah receiver, transmitter dan seterusnya. Dan frekuensi berapa yang nanti kita gunakan berarti frekuensi ini. Nilainya Z, R, XL, XC ya. Nanti kita tuliskan data-data tersebut ke dalam satu file. Kemudian untuk menutup ya. Ini kita create file, kemudian kita tutup filenya itu dengan close ya. Ini kita berarti sudah membuat file nanti untuk menuliskan nilai-nilai tertentu kepada sebuah file yang namanya ini. Terus kemudian kita tutup file tersebut. Nah, di sini nanti kita akan menuliskan nilai-nilai yang akan dituliskan ke file tersebut. Nah, di sini objeknya adalah yang kita tuliskan di legend ini ya, atau label ini. Label ini kita tuliskan kembali di sini sebagai data pertama ya. Kemudian F-nya ya, kita ambil F, Z-nya berarti tanpa indeks ya. Z biasa, R biasa, XL biasa, XC biasa. Nah, ini pada max pos plus 1 ya, karena dia berada di peak min 1. Nah, setelah kita pilih ini berarti kita gabung menjadi sebuah array baru ya. Nanti arraynya itu Z array ya, atau apa gitu ya, bisa diganti namanya. Kita tuliskan menjadi satu ya nilai-nilai ini. Kemudian kita tuliskan ke dalam file ya. Ini F-nya. Nih kita tulis seperti ini sampai semua ya. Nah, ini nanti berarti objek ini string ditulis ke file berupa string, kemudian frekuensi ya yang kita pilih integer 10 digit, kemudian nilai impedansinya Z itu floating dengan 12 poin dan 9 poin pecahannya, terus terusnya sampai ini sampai XC. Nah, ini kita ulang sampai objek berikutnya. Ini objek yang kedua ya. Objek ketiga dan objek keempat. Ini kita kopikan dari sini. Nanti kita ganti sesuai indeks datanya. Nah, karena frekuensi di sini itu adalah F, data kedua itu adalah F2, berarti indeksnya diberikan 2 ya. Dituliskan indeks 2 2 2 2 2 2. Di sini juga 2 2 2, XL nya 2, XC 2. Sampai data keempat. Tiga,
ini 4. Nah, setelah 4 sudah selesai, kita bisa run. Kita run, tidak ada error ya. Setelah tidak ada error, kita baca nih, kita baca file tadi ya, nama filenya di sini ya. Kita tampilkan data yang sudah disimpan. Nah, datanya seperti ini. Dari data baru dengan kompilasi dari data-data yang dipilih sesuai frekuensi yang sudah kita tentukan ya. Berikutnya, setelah data kita dapatkan ini, nanti kita akan tampilkan dalam bentuk lain ya. Kita tampilkan ya. Kita bisa menampilkan data-datanya. Kita pilih dari objek ini yang kita tampilkan berdasarkan apa? Misalnya nilai Z, nilai R, XL atau XC. Nah, misalnya di sini kita pilih data Z-nya ya. Kita pilih Z ya, sumbu X-nya itu adalah frekuensinya. Kemudian nilai Z-nya itu adalah impedansinya. Kita tampilkan. Nah, di sini ya. Di sini kita bisa melihat nih dengan lebih mudah. Jadi di sini data sampel ini kita bisa memahaminya. Ya, di sini Z ya. Berdasarkan nilai Z ya, untuk impedansi ya, impedansi. Impedansi ini terkelompok menjadi dua kelompok ya. Yang di sebelah kiri ini adalah data sampel normal ya. Kemudian di sini adalah data selain normal, karena di sini adalah warna ini dan di sini adalah warna hijau ya. Dan yang biru ini dia Z-nya, yang biru adalah data di tengah transmitter. Berarti ini sama dengan yang kurang lebih sama dengan yang ini ya. Nah, berarti di sini ada dua kelompok, ini dan ini. Ini artinya berarti cacat objek normal ini dan objek cacat itu bisa dibedakan karena sudah menjadi dua bagian dengan membedakan nilai impedansinya pada frekuensi tertentu. Nah, ini kebetulan karena sampelnya itu tidak sama ya. Frekuensi di sini tuh yang datanya itu dari 50 kilo, tapi data yang lain itu dari 59 kilo ya. Jadi frekuensi yang diambil di sini tidak sama. Kalau sama nanti itu akan jadi satu baris gitu. Ya, misalnya di sini semua itu ya. Nanti dia akan berada di atas dan bawah saja. Ya, karena ini frekuensinya tidak sama, tapi nilai impedansinya itu berbeda. Jadi kita bisa membedakan objek normal dan cacat itu berdasarkan nilai impedansinya. Kalau udah ditampilkan seperti ini lebih mudah dilihat dibandingkan kita menampilkan dalam bentuk grafik seperti ini.